acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth. Upaya pembunuhan Donald Trump pada saat perjamuan makan di Gedung Putih membuat situasi dalam negeri Amerika Serikat semakin memanas. Warga AS benar-benar marah dengan segambreng kebijakan ngawur yang membuat negaranya perlahan dilahap dengan kehancuran. Kini posisi Trump sedang terjepit hebat dengan sederet masalah yang telah diperbuat. Hutang besar semakin mencekik yang membuat negeri Paman Sam berpotensi bangkrut. Kini Trump pun sedang mendekati ajal kekuasaannya. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, proses pemakzulan Donald Trump sebagai presiden sudah mulai diajukan. Saat ini beberapa parlemen Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberhentikan jabatan Trump dalam waktu dekat. Segambreng masalah dalam negeri pemerintahan Paman Sam datang di saat negosiasi dengan Iran belum berjalan baik. Trump pun diminta untuk segera menuruti permintaan Iran dan mau mengakhiri perang demi menyelamatkan negaranya yang hampir bangkrut. Bahkan beberapa media mulai membeberkan kehancuran ratusan pangkalan Amerika. Bagaimana strategi yang dilakukan Trump agar bisa mempertahankan kekuasaannya? Apakah Trump bakal menuruti permintaan rakyat atau justru tetap dengan egonya melanjutkan perang dengan Iran? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Amerika Serikat rakyat muak dengan kepemimpinan Donald Trump sebagai berikut. Rakyat berani melawan Donald Trump untuk segera dihabisi. Setumpuk demi setumpuk masalah kian berdatangan menghampiri Amerika Serikat. Negara yang kita kenal sebagai kekuatan terbesar di dunia itu kini semakin dekat dengan jurang kehancuran. Pelaku utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah sang presiden Donald Trump. Di luar, Trump boleh menggonggong layaknya anjing liar yang kelaparan mencari mangsa. Tapi di negeri sendiri, citra sang presiden telah terkoyak habis sampai tak bersisa. Hal ini tidak lepas dari serangkaian kebijakan menyimpang yang dilakukannya sejak dilantik pada 2025 lalu. Sebut saja seperti biaya belanja pemerintah yang begitu tinggi, defisit anggaran dan biaya bunga yang melonjak. Akibatnya, utang negara Amerika Serikat semakin membengkak sejak menurut data Departemen, utang Amerika Serikat saat ini menembus 39 triliun dolar. Ini merupakan rekor terburuk yang pernah terjadi sepanjang sejarah keuangan AS. CEO Michael A. Peterson menilai capaian ini harus menjadi peringatan bagi publik. Ia memperkirakan jika tren ini berlanjut, utang Amerika Serikat bisa menembus 40 triliun dolar sebelum pemilu musim gugur. Isu ini dinilai penting untuk menjadi fokus pada perdebatan politik, sebab dampak dari menumpuknya utang akan berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat. Menurut Biro Senus AS, hampir 10 juta rakyat hidup dalam garis kemiskinan. Dalam logika akal sehat manusia, seharusnya Trump lebih mementingkan urusan dalam negeri.
Ibarat pepatah menyebut bersihkan dulu hidupmu sebelum ikut campur dengan urusan orang lain. Tetapi yang dilakukan sang presiden justru di luar nalar. Trump justru seolah ingin melanjutkan api peperangan dengan Iran. Harapan damai kedua negara seketika kembali memudar. Trump secara tiba-tiba enggan mengirimkan delegasi negosiasi pada pertemuan jilid kedua di Islamabad. Trump berdalih jika Iran belum sepenuhnya mau berdamai dengan Amerika Serikat. Presiden berambut pirang ini menyebut bahwa petinggi Republik Islam Iran adalah orang yang keras kepala. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. Very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. Is the ceasefire remaining? Do you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. Will Kevin Warren be bed? Jika kamu sudah menonton video tersebut, Trump mengatakan tidak mengirim delegasi karena berbagai faktor. Salah satunya karena Iran masih bersikukuh tidak mau menghapus ambisi senjata nuklir. Gak cuma itu, Trump juga menyebut sedang ada kebingungan dan pertikaian di tubuh pemerintahan Iran. Tidak ada yang tahu siapa yang memegang kendali, termasuk mereka sendiri. Kami memegang semua kartu, mereka tidak punya. Jika mereka ingin berbicara, yang harus mereka lakukan hanyalah menelpon, kata Trump. Padahal Iran sendiri sudah mengirimkan Abbas Araghchi sebagai perwakilan negosiasi. Menteri Luar Negeri Iran ini telah tiba di Pakistan sejak hari Jumat, didampingi dengan Shehbaz Sharif. Sebagai persiapan perang, Trump sudah meminta anggaran 1,5 triliun dolar untuk kembali bertempur melawan Iran. Usulan ini semakin mencekik pengeluaran Pentagon lebih dari 40% dalam 1 tahun. Peningkatan pengeluaran terakhir Amerika paling tajam terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Gak mengherankan, saran tersebut mendapat banyak penolakan dari para senator. Andrea Dressy mengungkapkan banyak kabinet Trump yang enggan melanjutkan perang. Asisten profesor Universitas Amerika ini menyebut pejabat terdekat Trump saat ini sedang tidak bersatu. Kita terus-menerus melihat pergeseran tujuan, perubahan strategi yang terus-menerus dan perubahan sasaran, kata Dressy. Menurut Dressy, perpecahan ini disebabkan karena efek kesalahan perhitungan yang serius dari Amerika dan Israel. Kurangnya pemikiran strategis tentang implikasi dari konflik melawan Iran. Oleh karena itu, kita sekarang terjebak dalam kebuntuan ini. Dalam arti bahwa administrasi Trump sedang mencari jalan keluar, kata Dressy. Bahkan banyak pejabat Amerika Serikat yang menginginkan Trump untuk terus melanjutkan gencatan dengan Iran. Alasannya resiko ekonomi Paman Sam saat ini sedang terguncang hebat. Patty Murray mengungkapkan jika pemerintahan Donald Trump saat ini sudah di luar batas. Senator Amerika Serikat itu mengatakan Trump semakin ugal-ugalan menggunakan anggaran negara. Patty Murray mengungkapkan jika pemerintahan Donald Trump saat ini sudah di luar batas. Senator Amerika Serikat ini mengatakan Trump semakin ugal-ugalan menggunakan anggaran negara. Sederet kekacauan yang diciptakan Trump yang tidak segera diselesaikan bikin rakyat murka. Beberapa kelompok mengincar beberapa pejabat pemerintahan Trump untuk dihabisi. Kita semua sudah tahu dengan upaya pembunuhan Trump saat menghadiri acara tahunan di Washington. Pelaku nekat menerobos barikade keamanan dan melepaskan tembakan beruntun. Kami meyakini bahwa penembak memang menargetkan pejabat-pejabat administrasi Trump secara sengaja, ungkap Todd Blanke selaku Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat. Bahkan sebagian rakyat Amerika Serikat meminta Trump untuk segera mendapat balasan yang setimpal. Trump sendiri masih terjerat kasus Epstein, terancam disanksi dengan hukuman gantung. Proses pemakzulan Donald Trump kembali dibahas DPR AS. Pernyataan dari Todd Blanke mungkin masih terlalu dini untuk bisa menjadi kesimpulan. Kalau kami asumsikan ini merupakan salah satu amarah rakyat yang telah dipendam. Selama ini aspirasi rakyat dianggap hanya angin lalu saja bagi Trump. Kita semua tentu masih ingat dengan demo besar-besaran bertajuk No Kings pada bulan Maret lalu.
Demo ini sendiri begitu besar sehingga menghadirkan massa hingga 9 juta orang. Tetapi apa tanggapan Trump justru melukai hati sebagian besar rakyat Paman Sam. Presiden kelahiran New York ini malah menuduh demo tersebut ditunggangi. Trump mengungkapkan hal itu membuka peluang masuknya kejahatan ke Amerika Serikat. And then people accuse me of being a king. You see, the king, this is the new one. They've been trying for a long time, including 4 years where I was out of office watching how badly this country was run. But they've been trying for a long time. You know what they really are doing is they want to have people coming into our country. They want to have open borders. They want to have criminals coming into our country. Gak mengherankan jika Trump disebut sebagai pemimpin yang keras kepala. Wajar jika jabatannya sedang dipertaruhkan dengan tuntutan mundur dari rakyat sendiri. Penduduk Paman Sam pun berbondong-bondong menyerukan pemakzulan sang presiden. Hal ini masih sangat mungkin dilakukan jika Partai Republik kalah dalam pemilihan sela Kongres AS pada November 2026 mendatang. Tahu nggak selanjutnya apa yang terjadi? Yap, sejumlah parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat sudah mengirimkan dokumen pemakzulan Trump. Menurut pejabat Demokrat, Trump harus segera lengser karena telah membuat banyak kekacauan. Mulai dari kejahatan memerangi rakyat sendiri sampai tindakan pembunuhan di Iran. Trump secara inkonstitusional melancarkan perang baik sebagai pihak berperang atau pihak pendukung terhadap Iran, Yaman, Lebanon, Suriah, Nigeria, dan Gaza. Tulis dalam dokumen tersebut. Para anggota DPR AS itu kemudian menyoroti ancaman Trump melancarkan serangan ke berbagai negara, mulai dari Panama, Kolombia, Kuba, hingga Greenland. Menurut anggota parlemen, rencana ini harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Tetapi yang dilakukan Trump adalah bertindak secara sepihak tanpa persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Sederet musibah yang dilenyapkan Donald Trump langsung meruntuhkan kuasa Amerika Serikat. Negeri Paman Sam yang dulunya disegani seluruh dunia, kini tampil layaknya kucing ompong di panggung internasional. Sampai-sampai Trump diejek oleh Elon Musk selaku mantan sekutunya sendiri. Pemilik perusahaan Tesla tersebut mengatakan bahwa Amerika bakal menuju lubang kehancuran di era Trump. Kita 1000% akan bangkrut sebagai sebuah negara dan gagal sebagai negara. Tidak ada cara lain yang bisa menyelesaikan utang nasional ini. Tidak ada lagi rekan yang rela mati-matian menjadi tangan kanan dan mitra terdekat negara adidaya tersebut. Negara NATO yang biasanya berpihak kini pelan-pelan mulai membelok. Kabarnya sejumlah negara di kawasan benua biru berencana mengurangi ketergantungan terhadap layanan digital perusahaan teknologi AS. Salah satunya Perancis yang dikabarkan siap memutus penggunaan layanan konferensi video seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Webex yang berasal dari Paman Sam. Langkah ini diambil sebagai upaya meraih kedaulatan digital dan mencegah kebocoran informasi. Seperti halnya yang disampaikan Menteri Layanan Sipil David Amiel. Kami tidak bisa mengambil resiko pertukaran ilmiah, data sensitif, dan inovasi strategis kami terekspos kepada aktor non-Eropa. Kepanikan Amerika semakin meronta-ronta setelah Eropa mulai melirik China sebagai mitra strategis terbarunya. Langkah ini sudah diambil negara-negara seperti Inggris dan Irlandia yang sudah berkunjung ke Beijing. Trump yang ogah ketinggalan mencoba peruntungannya dengan menelpon Presiden Xi Jinping. Sayangnya obrolan ini belum memberi pengaruh apapun karena sikap keras China soal isu Iran. Terbukti, negeri tirai bambu terus membela Teheran saat negosiasi nuklir kontra Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri China bahkan mendukung Iran jika ingin melakukan upaya perlindungan diri di tengah ancaman Washington. China mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, martabat nasional, dan hak serta kepentingan sahnya. Pengen jogging sekaligus tampil casual? Cobain sepatu lari dari Lido yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Tanda-tanda kekalahan Amerika Serikat jika perang berlanjut. Mungkin sebagai tanda Trump untuk terus berkuasa adalah melanjutkan peperangan dengan Iran. Di awal poin kita sudah menjelaskan soal rencana Trump terkait kembali menyerang Iran. Tetapi yang diharapkan Trump tidak seindah dengan realita yang terjadi. Markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat justru dilanda berbagai kekacauan. Pentagon sedang dalam krisis besar akibat ulah Menteri Perang AS, Pete Hegseth.
Departemen Perang Paman Sam sedang terguncang hebat dengan mundurnya John C. Fallon. Kepergian John C. Fallon tentu meninggalkan lubang yang menganga. Strategi perang Amerika Serikat dipastikan bakal terganggu dengan ketidakhadiran sosok sang jenderal. Perombakan besar-besaran di tubuh militer AS ini menandakan satu hal. Strategi tempur Paman Sam tidak sepenuhnya berjalan efektif untuk melawan Iran. Para pemangku kepentingan di jajaran militer AS tidak mampu menghabisi Iran dengan strategi cerdas. Sedangkan Trump semakin bernafsu untuk segera menaklukkan Iran apapun yang terjadi. Kekacauan di pihak militer Amerika Serikat dibarengi dengan banyaknya tentara yang tertekan hebat. Banyak prajurit Paman Sam yang menolak bertempur melawan Iran. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Konseling Bill Gavin. Ini telah menjadi kekacauan dan banyak individu merasa frustrasi di seluruh jajaran, kata Galvin. Kalau saja banyak tentara menolak, bagaimana Amerika Serikat bertahan dalam perang kali ini? Ini adalah kesempatan empuk Iran untuk membalaskan perbuatan Donald Trump. Apa Trump tidak sadar bahwa kebohongannya yang selama ini ditutup-tutupi akhirnya mulai terkuak juga? Banyak pangkalan-pangkalan Amerika yang rusak parah bahkan hancur total. Analisis dari American Enterprise Institute menunjukkan jumlah target yang diserang mencapai puluhan lokasi strategis. Bahkan serangan Iran telah berhasil mencapai jet tempur F-15 hancur tak berbekas. Pengen cari sepatu sneaker dengan model vintage? Cek informasinya untuk dapatkan harga termurah. Itulah ulasan kekacauan Amerika Serikat rakyat muak dengan kepemimpinan Donald Trump. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah rakyat Amerika Serikat sudah benar-benar muak dengan kepemimpinan Donald Trump? Akankah Trump menuruti permintaan rakyatnya atau justru tetap melanjutkan perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.